Saya menghimbau saudara sekalian supaya berdoa, bermohon kepada Elohim sebagaimana bangsa Niniwe berdoa dan bermohon. Mereka bertekuk lutut di hadapan Elohim memohon supaya itu tidak terjadi. Jadi mari kita bertobat. Elohim berfirman, penyelamatan telah dinyatakan kepada seluruh bumi, namun mereka mengabaikannya. Mereka menganggap rendah segala nubuatan. Mereka menganggap rendah segala firmanku. Aku memberitahukan segalanya bagi seluruh bumi. Akan tetapi mereka meniadakan apa yang telah aku sampaikan kepada seluruh bumi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Banyak berpendapat kalau Elohim itu maha kasih dan itu benar. Kasihnya mutlak, kasihnya murni. Namun kita juga harus mengingat, Dia adalah Elohim yang maha adil, yang tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Karena Dia akan menyatakan, bahkan menghakimi seluruh umat manusia seturut dengan perbuatan-perbuatan selama kita hidup di dalam bumi ini. Mari saudara terkasih, kita benar-benar mendengar apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Apa yang menjadi tema yang benar-benar harus kita renungkan untuk mengubah setiap kehidupan kita. Apakah Elohim akan berdiam diri di saat bumi sudah binasa, di saat bumi penuh dengan dosa, di saat bumi penuh dengan Sodom Gomora? Apakah Dia akan tetap berdiam diri? Bukankah dunia ini akan berlalu? Bukankah bumi akan berlalu? Elohim telah berfirman, jikalau segala sesuatunya akan berlalu, hanya firman Elohim yang kekal sampai selama-lamanya. Dunia ini ada sebagai tempat kita untuk diuji kelayakannya. Maka dengan itu kita harus memiliki kesadaran penuh, jikalau Elohim selalu melihat seluruh ciptaannya, terlebih manusia, selalu melihat keadaan manusia. Matanya selalu tertuju kepada umatnya. Seberapa besar umatnya melakukan apa yang baik di hadapannya, namun apa yang Elohim temukan, semakin umatnya melakukan kejahatan di hadapannya. Bagaimana penghukuman tidak dinyatakan atas bumi, dan berakhirnya bumi ini, berlalunya bumi ini dengan berbagai-bagai penghukuman dan penghakiman atas bumi. Jadi jangan pernah terbuai dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Jangan pernah terbuai dengan perkataan-perkataan yang manis yang keluar dari mulut-mulut yang mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang hanya menyatakan kasih Elohim tetapi mengabaikan bagaimana Dia adil di dalam segala hal. Dia tidak pernah membiarkan apa yang dikerjakan umat manusia. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apakah Elohim tidak akan menyatakan penghukuman atas orang-orang berdosa? Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, lepaskan, bebaskan dirimu dari segala dosa. Apa yang menyebabkan Elohim menghukum umatnya? Karena segala dosa. Mari kita melihat bagaimana dunia di zaman ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan pemberontakan. Apakah Dia akan diam? Apakah Elohim tidak akan menyelesaikan dunia ini? Apa Elohim tidak akan menutup segala sesuatu di bumi ini? Bumi akan berlalu selagi Elohim masih memberikan kesempatan, selagi Elohim masih memberikan kemurahan hatinya. Maka raihlah kesempatan itu, pergunakan kesempatan itu untuk saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada sore hari ini, topik yang saya bawakan adalah topik yang saya bawakan tadi malam, hanya terputus, ya. Gempa megatrust, ya. Kenapa harus ini yang saya bawakan? Karena ini menjadikan manusia resah. Ini menjadikan manusia benar-benar berjaga-jaga dengan pemberitaan-pemberitaan yang dikumandangkan oleh BMKG,
ya, oleh para ilmuwan-ilmuwan. Banyak yang chat sama saya, banyak yang bertanya sama saya semenjak pengumuman itu dinyatakan, ya. Mereka sudah mulai khawatir. Saya hanya terheran-heran melihat pengumuman pemberitahuan itu. Terheran-herannya saya di mana? Bukan atas pemberitahuan itu, tetapi saya terheran-heran karena apa? Satu, sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena, ya, terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk Selat Sunda. Ingat, saudara terkasih, sudah beberapa waktu lamanya Elohim menyampaikan kepada kita bahkan melalui pelayanan ini. Selat Sunda, semua wilayah-wilayah itu Elohim sudah sebutkan. Namun bagaimana saudara di saat Elohim yang berfirman? Di sini satu lagi keheranan saya. Di saat Elohim berfirman, apakah saudara berjaga-jaga? Yang ada saudara mengabaikan. Namun mengapa di saat manusia yang menyampaikannya, saudara pun takut? Yang seharusnya di saat Elohimlah yang menyampaikan, saudara takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang kelihatan di sini? Manusia lebih takut dengan pemberitaan, dengan apa yang dilihat oleh matanya, daripada apa yang bersumber daripada Roh Kudus. Sementara sesungguhnya Roh Kuduslah yang telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Kalaupun wilayah-wilayah itu telah disebutkan oleh BMKG, Elohim telah terlebih dahulu. Bahkan bertahun-tahun Elohim memberikan warning bagi kita semua. Tidak pernah hentinya. Bahkan melalui pelayanan ini Elohim selalu berfirman supaya saya selalu menyampaikan kepada saudara wilayah-wilayah yang telah masuk di dalam nubuatan akan segala sesuatu yang hendak terjadi. Namun sesungguhnya Elohim menyampaikan itu. Elohim melihat, Elohim mengharapkan manusia untuk benar-benar berseru-seru kepadanya, untuk membangun hubungan kepadanya. Coba saudara bayangkan, alangkah berdukanya Elohim di saat manusia yang memberitahukan kepada saudara. Di sanalah rasa takut saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa was-was saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa berjaga-jaga saudara itu mulai ada. Tetapi di saat Elohim yang berfirman, saudara acuh tak acuh. Saya tidak heran lagi, saya tidak kaget lagi dengan wilayah-wilayah yang disebutkan itu. Dari mulai tahun 2016, 17, 18 sampai tahun 2024, Elohim telah berfirman supaya wilayah itu selalu berjaga-jaga. Di mana saudara yang Tuhan yang Elohim telah tunggu? Dari mulai 2016 telah diberitakan. Baik, memang YouTube ini ada semenjak tahun 2021. Baik kita hitung dari 2021, tapi di Facebook saya telah sampaikan dari tahun 2016. Ya. Dari tahun 2021, di mana saudara yang mendengar itu? Apakah saudara peduli? Apakah saudara punya hati untuk benar-benar mengambil sikap? Apa saudara punya hati untuk benar-benar mengambil tindakan? Bukankah sudah dari dahulu Elohim berfirman, ya, engkau yang berada di daerah A, engkau yang berada di daerah B, sesuatu yang besar akan terjadi dan mengguncang. Engkau yang ada di pesisir-pesisir pantai, keluarlah. Bukankah Elohim telah berfirman bagimu sebelum segala sesuatu yang diberitakan? Tetapi karena ketegar-tengkukan manusia, ya, segala sesuatu Tuhan pakai untuk memberitahukan bagi kita. Tuhan Elohim tahu kita hanya percaya kepada manusia. Manusia hanya percaya kepada apa yang dilihatnya saja. Lihat bangsa Israel, bagaimana mereka menuntut seorang raja karena mereka tidak melihat Elohim, sang pencipta langit dan bumi yang adalah raja. Tetapi raja pun membukakan itu dengan memberikan Saul kepada bangsa Israel. Yang sesungguhnya Elohim tidak menginginkan manusia atau umat Israel, ya, memiliki raja seorang manusia. Cukuplah Elohim, tetapi itu pun Elohim bukakan. Dan apa yang terjadi atas raja itu?
Dan saat ini saudara pun menuntut, banyak umat manusia menuntut supaya pemberitaan ini semakin saudara percaya melalui apa-apa yang kita lihat, baik itu melalui ilmuwan, melalui BMKG. Dan alangkah sedihnya hati Tuhan di saat BMKG yang membukakan, saudara pun was-was, saudara pun resah, saudara pun khawatir, saudara pun takut, saudara pun berjaga-jaga, bahkan siap ambil tindakan. Mengapa di saat Elohim yang berfirman saudara tidak mengambil tindakan? Bukan berita baru lagi itu bagi saya. Itu bukan berita baru lagi bagi tim ini. Karena tidak lewat bulan, tidak lewat tahun, itu selalu diberitakan oleh Bapa Elohim. Ya, wilayah-wilayah itu. Namun hari ini saya sampaikan kepada saudara. Banyak yang bertanya, Bu, apakah kami keluar? Bu, apakah kami masih tetap? Kemana kami harus pergi? Kenapa sekarang di saat pengumuman itu saudara luntang-lantung untuk mencari tempat? Mengapa sekarang saudara bingung? Bukankah telah terlebih dahulu Elohim berfirman bagimu keluar? Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Walaupun sekiranya 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Bukankah seharusnya saudara percaya kalau dialah yang berfirman, yang seharusnya saudara sudah bisa tenang, tidak resah, tidak tergesa-gesa, syukur-syukur tidak terkena akan musibah itu. Di saat diadakan pemberitaan seperti ini, di mana imanmu? Waktu Elohim berfirman, imanmu begitu kuat mengatakan, oh Elohim akan melindungi, oh Elohim akan meluputkan kami. Bahkan berani-beraninya mencela dan menghujat pelayanan ini. Kenapa sekarang di saat BMKG yang menyampaikan saudara takut? Ya, di mana imanmu? Lanjutkan iman itu yang engkau sampaikan di saat Elohim yang mengatakan kalau itu akan digoncang. Bukankah Elohim sudah jauh hari mengatakan Selat Sunda, Jawa, Bali, Sulawesi, Irian Jaya? Bukankah Elohim sudah terlebih dahulu berfirman? Tapi apa yang kau katakan di hadapan Elohim? Engkau berkata Tuhan besertaku. Engkau berkata kami akan diluputkan. Kami tidak takut. Emang Tuhan menakut-nakuti? Tidak. Elohim tidak menakut-nakuti. Tapi karena kasihnya Elohim memberitahukan kepada saudara. Namun mengapa sekarang di saat BMKG itu memberitahukan saudara mau lari, saudara mau keluar, saudara mau pindah? Ya sudah, tetap saja di sana. Bukankah itu imanmu dahulu di saat Elohim berfirman? Kenapa di saat manusia yang menyampaikan pemberitahuan itu saudara takut? Berarti tanpa saudara takut. Tanpa saudara sadari, saudara lebih takut kepada manusia daripada kepada Elohim. Bukankah ini yang dikatakan angkatan yang tegar tengkuk, yang kurang percaya? Saya tidak bisa menjawab di saat saudara katakan, Bu Heni, coba menurut ibu apakah ini akan terjadi? Saya bukan Elohim, saya manusia, sama seperti saudara. Saya tidak tahu itu terjadi atau tidak, tetapi saya hanya akan menyampaikan apa yang Elohim sampaikan. Bencana akan terjadi atas wilayah A, B, C, D, dan E, dan sebagainya. Kapan akan terjadi? Dan kalaupun tidak terjadi, hanya Bapa yang tahu. Tetapi saya yang Elohim sampaikan pemberitaan itu, saya bahkan berdoa supaya itu tidak terjadi. Bahkan saya menghimbau saudara sekalian supaya berdoa, bermohon kepada Elohim sebagaimana bangsa Niniwe berdoa dan bermohon. Mereka bertekuk lutut di hadapan Elohim memohon supaya itu tidak terjadi. Jadi mari kita bertobat. Saya akan bacakan sembari dicek jaringannya. Ada pesan yang Elohim berikan ya. Nanti dulu nasihat-nasihatnya. Elohim menyampaikan hal ini kemarin ya.
Ini di saat buka Sabat, hari Jumat, ya, di saat buka Sabat, di saat kami ibadah, kuasa ilahi meliputi dan Elohim berfirman. Sebenarnya saya ada video di saat saya kepenuhan, ya. Dan ini nanti saya tidak mengerti caranya, tapi nanti saya akan upload, ya. Kami akan upload, mungkin yang tahu nanti saudara Immanuel, ya. Tetapi apa yang disampaikan ini saya sudah catat, ya. Karena videonya itu, ya, kalau saya kepenuhan tidak seperti ini, sangat tegas, ya. Kadang ada tegasnya, kadang juga ada nangisnya. Tapi terserah saudara mau mengejek saya, mau bagaimana di saat melihat video, karena banyak orang melihat video-video yang seperti itu kadang mengejek, ya. Jangan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman, ya. Elohim berfirman, penyelamatan telah dinyatakan kepada seluruh bumi, namun mereka mengabaikannya. Mereka menganggap rendah segala nubuatan. Mereka menganggap rendah segala firman-Ku. Aku memberitahukan segalanya bagi seluruh bumi. Akan tetapi mereka meniadakan apa yang telah Aku sampaikan kepada seluruh bumi. Hari sudah akan tiba. Penghukuman atas bumi akan diberikan. Memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi di saat teguran-teguran terjadi, itu hanyalah teguran yang diizinkan untuk menyadarkan umat manusia supaya semakin banyak yang bertobat, supaya semakin banyak yang bertekuk lutut di hadapan Elohim, ya. Sesungguhnya Akulah Elohim yang berkuasa hodedaha kaira lama sikarada one naha nahala hasadahu denaha nahala hasada inhala hasana. Elohim berfirman, sesungguhnya Aku telah menyampaikan kepadamu. Namun di manakah engkau? Namun di manakah hatimu? Di manakah engkau yang mendengarkan firman-Ku? Engkau mengabaikannya. Engkau mengeraskan hatimu. Bukankah seharusnya engkau perbuat sesuatu yang telah Aku perintahkan bagi engkau? Namun engkau mengabaikan segala pemberitahuan yang Aku berikan bagimu. Engkau mengabaikan firman-Ku. Engkau akan melihat Akulah yang berfirman. Akulah yang menyatakan segalanya bagimu. Akulah yang berfirman, memberitahukan segala apa yang akan terjadi di seluruh bumi ini. Namun engkau mengabaikanku. Engkau tidak peduli akan Aku. Engkau tidak mendengar seruanku. Dan engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Karena kekerasan hatimu, karena keinginan dagingmu, karena kenikmatan hidup, engkau melupakan segala hubunganmu akan Aku. Aku memperingatkanmu, telah memperingatkanmu, namun engkau mengabaikanku. Saatnya bagimu untuk melihat. Akulah yang telah memberitahukan bagimu segala sesuatu, segala apa yang akan terjadi di dalam seluruh bumi ini. Akulah Elohimmu yang telah berfirman bagimu. Haleluya. Saya akan lanjut membaca. Bisa tidak saudara merasakan bagaimana sedihnya hati Elohim, ya? Bahkan saya membacakan ini pun Dia datang dan berfirman. Itu karena apa? Karena Dia melihat bagaimana kita yang kurang dan sangat tidak peduli akan Dia. Saya akan lanjut. Sesungguhnya Akulah Elohim yang berkuasa. Penghukuman akan terjadi, kesesakan, kesusahan akan melanda bumi. Banyak yang tidak tahan uji karena mereka tidak mengenal Aku. Mereka mengatakan mengasihi Aku, akan tetapi sungguh mereka tidak mengenal Aku.
aku Elohim berfirman bagimu, sampaikanlah. Berjaga-jagalah, karena aku akan menyatakan segalanya ke dalam bumi ini, karena sungguh bumi akan berlalu, namun firmanku kekal selamanya. Hosika ya nahala hasaruhu dinamasan. Elohim berfirman, mereka hanyalah manusia yang hanya akan percaya dengan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi artinya di sini, supaya seluruh manusia percaya, apakah menunggu sesuatu itu terjadi dulu di hadapan kita baru percaya? Saya menangis, memohon supaya itu tidak terjadi. Saya akan lanjut. Hasan. Haleluya. Berbahagialah selalu hai engkau yang selalu menanti-nantikan kedatanganku, dengan pelita yang menyala-nyala dan minyak dalam buli-buli yang engkau persiapkan menyongsong hari kedatanganku. Aku mengasihimu, aku menantikan engkau, aku menantikan para mempelaiku yang selalu setia menantikan kedatanganku. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihi engkau. Berbahagialah selalu yang berseru-seru di dalam namaku. Berbahagialah yang selalu menanti-nantikan aku dalam sukacita. Damai yang daripada sorga memberkati kehidupanmu sampai kedatanganku. Aku menyatakan firmanku bagi setiap orang yang percaya dan mengasihiku dan yang mengenal aku. Aku yang mengasihimu, berbahagialah selalu. Hosanna, haleluya. Dan di saat menyampaikan ini, di saat diliputi oleh kuasa ilahi, Elohim memperlihatkan bagiku beberapa wilayah. Dan wilayah-wilayah ini yang Elohim sampaikan, yang Elohim bukakan, berdoa sungguh-sungguh. Di saat kepenuhan, Elohim mengatakan, bahkan banyak desa-desa, banyak wilayah-wilayah yang akan tenggelam. Bahkan berulang lagi disampaikan, jauhkanlah perkotaan. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa di bawah, ya. Elohim memperlihatkan hempasan. Elohim berfirman, perhatikan antara Sumatera dan Jawa, hempasan yang lebih besar akan terjadi. Di mana engkau yang ada di wilayah ini? Saya ingat beberapa tahun lalu, ya, antara bulan 10, saya tidak tahu tahunnya tepatnya, ya, Elohim berfirman tentang Banten dan Lampung, ya. Saya sampai menangis, saya sampai berseru-seru, Lampung, Banten berdoa, aku mohon berdoa, karena Elohim menunjukkan air yang akan menghempas, dan itu terjadi. Dan kenapa saat ini disampaikan kembali? Ada apa? Saya tidak tahu wilayah-wilayah di Selat Sunda itu tepatnya seperti apa, ya. Karena berulang kali Selat Sunda, Elohim peringatkan bagi kita, Selat Sunda, Selat Sunda. Dan sekarang dibukakan melalui BMKG. NTT, ini sebenarnya sesuatu yang harus direnungkan, ya. Saya tidak tahu apa video ini bisa nggak, Noel, jangan lagi. Lihat dulu NTT, videoku yang kemarin. Apa bisa ditayangkan di sini? Apa bisa ditayangkan?
Saya coba membuka sedikit ya tentang NTT, bagaimana Elohim menangis untuk negerimu. Ya. Saya tidak tahu apa bisa dimunculkan di layar sebentar ya. Sedikit saja tentang NTT ya. Video yang kemarin ini. Oh, saya tidak tahu apa dilihat, tapi ini videonya. Mungkin suaranya tidak akan kedengaran kali ya. Baiklah, mungkin nanti saya akan posting ini ya. Ini videonya hari Jumat malam ya. Di saat kuasa ilahi meliputi, dan ini ada pesan khusus kepada NTT. Bagaimana Elohim itu benar-benar berduka ya, menyampaikan tentang NTT. Beritahukanlah apa yang harus aku beritahukan, Tuhan. Apakah aku harus memberitahukan kalau itu harus terjadi? Oke. Mungkin nanti besok kami akan kerjakan. Tetapi pesan khusus untuk NTT yang saya ingatlah dulu ya. Elohim sampaikan kalau NTT itu sesungguhnya adalah satu wilayah atau umat yang benar-benar Elohim berkenan atasnya. Ya. Dan sebenarnya Tuhan seperti menyatakan kubah atau perlindungan. Namun itu dihancurkan. Ya. Dan Elohim katakan, engkau menghancurkannya karena kepercayaanmu akan leluhurmu. Ya. Jadi NTT saya sampaikan harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Apalagi ada wilayah-wilayah yang disampaikan lagi, ya, Bali, Banyuwangi, Jawa Barat, Lombok, Sibolga, Tarutung. Ini dari Sabang sampai Merauke berjaga-jaga ya. Sumatera pulau-pulau kecil harus berdoa ya. Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Irian Jaya, Halmahera, dan terlebih Elohim ingatkan Jawa Barat. Ya, saya tidak tahu Banyuwangi, saya belum pernah dengar, dan baru kali ini saya tidak tahu wilayah ini di dekat apa dan itu di Jawa mana, saya tidak tahu. Tetapi Elohim juga menekankan ya, Banyuwangi, Jawa Barat, supaya tetap berjaga-jaga ya, tetap berdoa. Ingat, benar, hari ini nyatakan kembali imanmu sebagaimana imanmu terdahulu, di mana di saat Elohim berfirman atas wilayah-wilayahmu, engkau mengatakan kalau Elohim berdaulat, Elohim menyatakan kuasanya, Elohim menyatakan perlindungan dan pertolongannya. Dan sekarang juga ya, nyatakan kembali imanmu tersebut ya. Nyatakan kembali imanmu itu agar kiranya semuanya itu dihalaukan dari seluruh wilayahmu, agar kiranya tempatmu terlindungi dari segala sesuatu yang akan terjadi ya. Apapun itu, walaupun itu gempa, tsunami, banjir, longsor, apapun itu, tetap berdoa agar kiranya wilayahmu diluputkan dari segala bencana-bencana. Namun sekalipun itu terjadi, berdoalah agar kiranya engkau diluputkan daripada bencana tersebut. Dan kalaupun itu terjadi, jangan pernah kecewa. Karena apa? Sesungguhnya bukankah Elohim telah berfirman bagi kita sebelum kedatangannya akan banyak sesuatu hal yang akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Kelaparan, sampar akan terjadi di mana-mana.
Hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui, harus kita waspadai. Itu pentingnya kita untuk mendengar, membaca firman Elohim. Ya. Jangan merasa di zona nyaman. Jangan merasa dunia ini baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya berulang kali sampaikan kepada saudara, ya, ada beberapa hal yang kami ketahui, yang kami tidak bisa ungkapkan, ya. Saudara yang harus bayar harga. Kemarin juga ada seorang ibu yang datang dari Jakarta, ya. Dan saya sampaikan hal-hal yang kami bukakan, ya, ini tidak bisa kami bagikan kalau tidak selesai, ya. Dan namun itu adalah hal penting yang harus kita ketahui, karena sesungguhnya dunia ini sudah diagendakan. Ini yang harus kita tahu, tahapan-tahapan apa yang akan terjadi. Lihat, ya. Ini saya mau saudara benar-benar memakai logika dulu di sini, ya. Coba perhatikan wilayah-wilayah itu di mana saja. Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal.
rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.